jika di bagian pertama kita bicara tentang paradigma dan prinsip, kemudian di bagian kedua kita bicara tentang kemenangan pribadi, dan di bagian ketiga buku ini bercerita tentang kemenangan publik, paradigma kesaling tergantung. Teman-teman, kembali lagi di channel Kacamata. Masih perihal 7 kebiasaan orang-orang efektif. Di bagian ketiga ini kita bicara tentang kemenangan publik, paradigma kesaling tergantungan. Sadar atau tidak, kita selalu bergantung pada orang lain walau kita merasa bisa mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Selalu bergantung pada orang lain. Sebenarnya teman-teman, lebih tepatnya adalah adanya ikatan untuk saling ketergantungan, karena sejatinya manusia, kita sebagai manusia tidak benar-benar bisa hidup mandiri dan melakukan segala halnya seorang diri, karena kodratnya kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tentunya memiliki dan harus berinteraksi dengan orang lain, dan tentunya adanya interaksi membuat kita adanya kesaling tergantungan dengan orang lain. Kesaling tergantungan yang efektif hanya bisa dibangun di atas fondasi kemandirian sejati. Anda tidak bisa berhasil menjalin hubungan dengan orang lain jika Anda belum bisa membayar harga keberhasilan dengan diri Anda sendiri. Bisa dipahami ya teman-teman, kesaling tergantungan yang efektif hanya bisa dibangun di atas fondasi kemandirian sejati. Anda tidak bisa berhasil menjalin hubungan dengan orang lain jika Anda belum bisa membayar harga keberhasilan dengan diri Anda sendiri. Buku yang sangat menarik, buku yang sangat membuat kita memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Penguasaan diri dan disiplin diri adalah dasar dari hubungan yang baik dengan orang lain. Anda harus menyukai diri Anda sendiri sebelum Anda menyukai orang lain. Anda harus bisa menguasai diri Anda sendiri sebelum Anda menguasai emosional orang lain. Dan di buku ini, kesaling tergantungan yang dimaksud adalah kesaling tergantungan orang-orang yang efektif. Bagaimana orang-orang efektif membangun ikatan kepada lawan bicaranya, kepada lingkungannya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah teman-teman, di video sebelumnya sudah disampaikan ada 3 kebiasaan orang efektif. Nah teman-teman, ini kita lanjutkan. Kebiasaan keempat dari orang-orang efektif itu adalah berpikir menang-menang. Jadi di kebiasaan keempat orang efektif, mereka selalu berpikir menang-menang. Walau pada dasarnya menang-menang ini adalah sebuah filosofi total dari interaksi manusia. Tidak hanya menang-menang sebenarnya, ada menang kalah, kalah menang, kalah kalah, menang dan menang-menang, atau tidak sama sekali. Namun orang efektif, dia hanya berpikir menang-menang. Teman-teman pasti penasaran ya, apa sih menang-menang? Apa sih menang kalah? Atau tidak sama sekali? Nah teman-teman harus baca The 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan orang-orang efektif. Karena kita hanya mengulas sedikit dari buku ini, sangat disarankan bagi teman-teman untuk membaca bukunya. Kebiasaan 5 orang-orang efektif. Berusaha mengerti lebih dahulu, baru dimengerti. Kita manusia memiliki kecenderungan yang ingin selalu dimengerti, namun tak jarang sangat sulit untuk mengerti orang lain. Namun bagi orang yang efektif adalah mereka yang mampu mengerti orang lain, baru dimengerti oleh orang lain. Karena untuk membuat sesuatu itu jauh lebih efektif, kita harus belajar dulu bagaimana lingkungan, bagaimana kita memahami orang lain, bagaimana kita memahami lingkungan kita, baru kita bisa melakukan sebuah tindakan, baru kita bisa melakukan sebuah hal baru, inovasi baru yang akhirnya menjadi sesuatu hal yang baru. Nah, jadi orang efektif di kebiasaan kelimanya ialah mereka yang berusaha untuk lebih dahulu mengerti, baru dimengerti. Dan kita biasanya memiliki kecenderungan terburu-buru untuk memperbaiki segala sesuatu dengan nasihat yang baik, namun kita seringkali gagal
meluangkan waktu untuk mendiagnosis, untuk benar-benar mengerti masalahnya secara mendalam terlebih dahulu. Dalam buku ini, prinsip berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti menjadi sebuah kunci menuju hubungan antar pribadi yang efektif. Kebiasaan 6 orang-orang efektif. Wujud sinergi. Sinergi ini adalah sebuah inti dari kepemimpinan yang berpusat pada prinsip. Sinergi adalah katalisator yang menyatukan dan membebaskan kekuatan terbesar dari dalam diri manusia. Sinergi dan komunikasi. Komunikasi itu menggairahkan. Tingkat rendah komunikasi datang dari situasi dengan kepercayaan diri yang rendah. Biasanya ditandai dengan sikap defensif, protektif, dan seringkali menggunakan bahasa hukum yang mencakup semua dasar serta uraian persyaratan dan klausul pelepasan jika situasi mulai mengecewakan. Oke teman-teman, mungkin itu 3 tambahan lagi nih kebiasaan orang-orang efektif saja. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan comment and share.